Ya, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang kami hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Kementerian PU terkait dengan Kementerian Perhubungan. Mohon maaf, Pak Ketua, dari kemarin soalnya sampai malam, Pak Menteri. Mudah-mudahan ini tidak sampai malam. Eh, Kami menyampaikan apresiasi Pak Menteri kepada capaian eh, penerimaan kita, ya, telah memberikan capaian yang besar melebihi 100% atas penerimaan khusus kita. Eh, jadi luar biasa. Tapi di satu sisi pengeluaran kita memang belum seirama dengan pengeluaran tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya kita sudah mencapai posisi di angka di atas 70% per akhir bulan November, tetapi tahun ini kita baru mencapai sekitar 62% lebih ya. Ini bagian yang memang kami juga memaklumi, karena memang hampir sama semua kementerian mengalami efisiensi dan penambahan secara bertahap ya. Dan itu kita harapkan agar sisa waktu yang tinggal 1 bulan lebih sedikit itu bisa kita mengejar ketertinggalannya, Pak Menteri. Ini bagian yang menjadi catatan kami, dan jangan sampai kemudian karena waktu yang sangat pendek ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan proyek yang memang lagi semua kementerian itu lagi sedang tumpah, mohon maaf. Semua tenaga kerja kemudian semua sumber daya yang ada di lapangan itu hampir terserap kepada seluruh kegiatan-kegiatan fisik. Ya, bahkan kita yang lagi sedang membangun rumah masyarakat itu kesulitan untuk mencari tukang kadang-kadang. Ini menjadi catatan, tetapi jangan sampai pula kemudian karena keterbatasan waktu dan sumber daya itu menyebabkan kualitas daripada pekerjaan kita menjadi terganggu. Kami sangat berharap Pak Inspektorat, ya, Inspektorat kita itu tetap menjaga kualitas. Jangan sampai kita menemukan ya mohon maaf memicu temuan auditnya nanti akhirnya terkait sama masalah kalau bahasa kita itu RAS program ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, karena melihat kondisi pengeluaran kita pada akhir-akhir tahun ini sangat padat, kami berharap dan meminta untuk tahun 2026 lebih awal kita bisa merencanakan pengeluaran itu bisa stabil hampir setiap kuartalnya. Ya, hampir setiap triwulan ataupun kuartal daripada pengeluaran yang ada di kementerian itu bisa berimbang. Tidak kemudian terlalu tinggi kemudian pengeluaran kita pada akhir-akhir tahun. Ini menjadi catatan ya yang kami terwujudkan. Kemudian Pak Perhubungan ini, kalau Kementerian PU kita mengenal istilah impres jalan, impres infrastruktur irigasi dan segala macamnya. Ya, kami berharap untuk di perhubungan seperti pelabuhan dan pelabuhan-pelabuhan kecil ya. Kalau kewenangannya mungkin kabupaten atau provinsi, itu kenapa tidak kemudian Kementerian Perhubungan ini bisa mengakses ataupun bisa membantu dengan kondisi keuangan yang ada di daerah sekarang ini lagi sedang seret dan bahkan dipotong terlalu besar. Mereka sekarang para pemerintah daerah kita itu semuanya pada membangun komunikasi dengan kementerian langsung agar kegiatan-kegiatan perhubungan itu bisa
mereka dapatkan di perhubungan. Kenapa tidak kemudian infrastruktur di bidang perhubungan ini itu bisa dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan. Salah satunya Pak Menteri, itu kan kami di Nusa Tenggara Barat ini kan daerah kepulauan dan bahkan banyak daripada provinsi-provinsi kita di wilayah timur ataupun di beberapa tempat itu kepulauan. Untuk menyambung menghubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain itu membutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang cukup. Sayang sekali kemudian mohon maaf, kami di Nusa Tenggara Barat ada namanya Gili Trawangan. Ya, Gili Trawangan ini pendatang yang hadir ke sana untuk kebutuhan ekonomi dalam hal ini pariwisata, itu kapal-kapal yang berasal dari Bali itu harus kemudian parkirnya di tengah laut. Kenapa tidak kemudian yang 3.000-an lebih orang itu kemudian bisa kita tampungkan masuk dulu ke pelabuhan-pelabuhan resmi kita yang ada di Pulau Lombok, yang kemudian bisa diarahkan baru ke gili-gili kita. Ini menjadi PR, mudah-mudahan menjadi catatan nanti, dan harapan dari pemerintah daerah ini adalah yang ini. Memang hal-hal yang kecil kayak begini, ya kalau kami di Pulau Lombok itu, di Gili Trawangan itu butuh pelabuhan Teluk Nare namanya itu Pak Menteri, supaya bisa menjadi perhatian nanti. Mudah-mudahan siap Pak Menteri, saya akan mengawal nanti kalau di akhir tahun bisa kita lihat-lihat kondisi itu. Kemudian yang terakhir ini kondisi terminal kami yang ada di Terminal Mandalika. Sudah hampir 1 tahun lebih, dan program terminal kita yang kita perbaiki itu belum beroperasi sampai akhir ini. Beberapa awal tahun yang lalu saya sudah menyampaikan hal ini, ya, dan mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kami berharap ini bisa dioperasikan karena sudah ditunggu-tunggu memang sama para para pengendara ataupun para sopir-sopir kita, baik antar provinsi ataupun antar kabupaten yang ada. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.